Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Putri Adisti dari kelas 10 IPA 1. Nah teman-teman, kalian ada yang suka tempe gak? Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Selain harganya yang murah, rasanya juga enak banget. Tempe bisa dijadiin berbagai macam olahan makanan loh. Kayak goreng tempe, bacem tempe, sambal goreng tempe, dan masih banyak lagi. Apalagi tempe juga mengandung protein yang tinggi. Ini karena bahan utama tempe adalah kacang kedelai. Tapi selain kandungan protein dari kacang kedelai, ada juga loh kandungan protein dari sumber lainnya. Apa itu? Ini dia nih, yang putih ini. Karena si putih-putih ini, rasa kacang kedelai yang ada pada tempe semakin enak loh. Tapi sebenarnya apa sih si putih ini? Dan gimana cara si putih ini mengubah kacang kedelai jadi tempe? Penasaran? Yuk kita bahas. Let's get started. Jika kita lihat secara kasat mata, bagian yang putih pada tempe ini sekilas mirip kapas ya. Tapi ini bukan kapas loh. Jika kita lihat melalui mikroskop, bagian yang putih ini merupakan jamur. Eits, bukan berarti tempe ini busuk terus jamuran ya. Tapi jamur yang ada pada tempe ini merupakan Rhizopus oryzae. Dia sengaja ditanam dan aman untuk dimakan. Makanya bisa menambah cita rasa tempe. Sebenarnya masih banyak banget jenis jamur lainnya yang ada di sekitar kita. Ada yang nguntungin buat kita karena bisa dimakan, kayak jamur pada tempe, jamur tiram, jamur kuping. Tapi ada juga loh jamur yang ngerugiin kita karena bisa membuat sumber makanan jadi busuk. Selain itu juga ada jamur yang bisa nyebabin penyakit kulit kayak panu, kurap, dan ketombe. Untuk mengetahui seluk-beluk jamur, mana jamur yang menguntungkan dan merugikan, ada ilmunya sendiri nih, yaitu disebut dengan mikologi. Miko dari kata jamur dan logi dari kata ilmu. Jadi mikologi adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Nah, yang perlu kita ingat adalah jamur bukan tumbuhan ya. Karena meskipun jamur banyak tumbuh di tanah, tapi ia tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Ia mendapatkan makanan dari organisme lain, atau istilahnya heterotrof. Nah, kalian pernah gak sih ngeliat jamur yang tumbuh di atas potongan kayu? Nah, potongan kayu tersebut merupakan salah satu sumber makanannya jamur. Pada umumnya, jamur mengambil sumber makanan dari bahan organik yang telah mati. Ciri ini disebut dengan saprofit. Selain dari organisme yang telah mati, jamur juga mendapatkan makanan dari organisme yang masih hidup. Nah, kalau kayak gini disebut dengan parasit. Contohnya adalah jamur yang menyebabkan penyakit, kayak panu. Tapi ada juga loh jamur yang simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Nah, mereka saling bekerja sama untuk bisa mempertahankan hidup. Contohnya adalah lihen, simbiosis mutualisme antara jamur dan alga. Selain cara makannya yang berbeda, jamur juga memiliki perbedaan lain dengan tumbuhan, yaitu pada dinding sel jamur terdapat atau tersusun atas karbohidrat dan protein yang disebut dengan kitin, bukan selulosa seperti pada tumbuhan. Nah, karena memiliki ciri yang berbeda, maka para ahli mikologi sepakat bahwa jamur memiliki kingdom sendiri dan dipisahkan dari kingdom Plantae. Nama kingdom jamur yaitu kingdom fungi. Berdasarkan jumlah sel yang menyusun individunya, anggota kingdom fungi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uniseluler. Artinya jamur tersebut hanya tersusun atas satu sel saja.
dan ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang biasa dimanfaatkan untuk membuat roti agar rotinya mengembang dan enak untuk dimakan. Yang kedua yaitu multiseluler, yang artinya jamur tersebut memiliki banyak sel. Nah, jenis jamur ini membentuk filamen yang disebut dengan hifa. Hifa tersusun atas sel-sel yang bentuknya memanjang yang terdiri dari beberapa nukleus. Terdapat 3 jenis hifa yang dapat menyusun tubuh jamur multiseluler. Yang pertama adalah hifa septat. Hifa septat, sel-selnya dipisahkan oleh sekat antar sel yang disebut dengan septat. Yang kedua adalah hifa senositik. Hifa senositik isinya adalah sel-sel panjang dengan inti sel yang tersebar di sepanjang badan selnya. Dan yang terakhir yaitu hifa haustoria. Hifa haustoria memiliki bentuk yang spesial. Hifa ini bisa menembus sel yang masih hidup. Biasanya digunakan untuk menyerap makanan dari sel-sel yang masih hidup. Nah, contohnya yaitu jamur parasit dan mikoriza. Nah, sebenarnya tubuh asli jamur itu hifa ini. Kumpulan dari hifa-hifa namanya miselium. Kalau jamur yang sering kita lihat, yang bentuknya kayak payung gitu, merupakan kumpulan dari hifa-hifa yang membentuk tubuh buah, yang merupakan struktur reproduksi pada jamur. Karena tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, maka untuk mendapatkan tempat tumbuh yang baru, jamur melakukan reproduksi dengan mengeluarkan triliunan spora. Spora tersebut merupakan generasi penerus jamur. Spora ini berukuran sangat kecil dan tak kasat mata. Ia akan terbawa oleh angin menuju ke tempat baru yang jauh dari induknya. Jadi sebenarnya di udara sekitar kita ini terdapat banyak sekali spora jamur loh. Ketika spora-spora jamur yang berada di sekitar kita menempel pada makanan ataupun tempat-tempat yang lembab, maka spora tersebut akan tumbuh dengan membuat miselium baru. Nah, miselium-miselium tersebut akan menghasilkan jamur-jamur baru dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual membutuhkan 2 individu atau 2 miselium untuk menghasilkan individu baru. Ketika satu hifa dengan hifa lainnya saling bertemu, mereka akan menyatukan sitoplasma atau yang disebut dengan plasmogami. Setelah itu, mereka akan menyatukan nukleus yang disebut dengan karyogami. Jika sitoplasma dengan nukleusnya sudah menyatu, maka mereka akan melakukan pembelahan secara meiosis dan terbentuk sporanium. Setelah itu akan terbentuk spora-spora kembali. Itu kapang atau jamur-jamur yang suka tumbuh di roti atau buah-buah busuk seperti Penicillium sp. Nah, kan suka ada yang putih-putihnya tuh, seperti kapas. Yang berwarna putih tersebut merupakan miselium. Nah, lama-kelamaan yang berwarna putih tersebut akan berubah menjadi warna hitam. Yang berwarna hitam merupakan spora. Nah, ketika miselium telah terbentuk, bisa langsung membuat struktur penghasil spora tanpa bertemu atau menyatu dengan miselium yang lainnya. Nah, ini disebut dengan reproduksi aseksual. Ketika spora telah berhasil terbentuk oleh miselium, ia akan menyebar mencari tempat baru dan makanan baru untuk tumbuh. Jadi, makanan yang dibiarin kelamaan bakalan jamuran. Khusus untuk jamur-jamur uniseluler kayak Saccharomyces cerevisiae, mereka gak punya spora. Jadi mereka bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas-tunas kecil dari badan utama. Selanjutnya, tunas-tunas tersebut akan memisahkan diri membentuk individu baru. Dari cara reproduksinya saja, jenis jamur banyak banget ya. Nah, para ahli memperkirakan ada sekitar 1,5 juta spesies jamur. Dari jutaan spesies tersebut, baru sekitar 100.000 saja yang sudah diidentifikasi oleh ahli mikologi. Nah, dari spesies yang sudah diidentifikasi tersebut,
dikelompokkan lagi menjadi 4 divisi yang dibagi berdasarkan struktur tubuh, cara reproduksi, dan habitatnya. Divisi yang pertama yaitu Zygomicota. Ada 1000 spesies. Biasanya tumbuh cepat pada roti dan buah. Yang kedua yaitu Ascomycota. Ada 60.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Habitatnya beragam, ada yang di laut, di perairan tawar, dan di daratan. Bentuknya seperti mangkuk. Yang ketiga yaitu divisi Deuteromycota. Ada sekitar 160 jenis yang sudah diidentifikasi. Jamur ini hanya terdapat di daratan. Dan yang terakhir yaitu divisi Basidiomycota. Ada sekitar 30.000 jenis yang sudah diidentifikasi. Nah, tubuh dari jamur ini biasanya disebut sebagai cendawan. Ada yang bisa dimakan kayak Pleuretus, tapi ada juga yang beracun. Biasanya memiliki ciri-ciri warnanya yang lebih mencolok. Contohnya yaitu Amanita muscaria. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar apa itu jamur. Ternyata jamur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan. Jamur memiliki kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Fungi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada fungi uniseluler, contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan ada juga fungi multiseluler, contohnya Amanita muscaria. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang struktur fungi, cara reproduksi fungi, dan terakhir kita belajar berdasarkan cara hidupnya, fungi dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Deuteromycota, dan Basidiomycota. Yeay! Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.